Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saudi. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa semester 2 program studi ilmu komunikasi dengan NIM 7020124131. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai mata kuliah teori komunikasi memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Firman Taufikur Rahman, SSI, MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori gatekeeping. Lanjut saja pada poinnya, yaitu teori gatekeeping adalah konsep yang menjelaskan proses penyaringan dan pengendalian informasi oleh individu atau kelompok tertentu. Contohnya gatekeeper. Sebelum informasi tersebut disebarluaskan ke publik melalui media massa, teori ini pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Kurt Lewin pada tahun 1947 yang menggambarkan gatekeeper sebagai penjaga gerbang, menentukan aliran informasi dalam saluran komunikasi. Poin selanjutnya yaitu definisi dan proses gatekeeping. Menurut Shoemaker tahun 2009, gatekeeping adalah inti dari peran media dalam kehidupan publik modern, yaitu proses memilih dan menyusun bagian-bagian informasi menjadi pesan yang akan hadir di masyarakat. Fungsi utama gatekeeper adalah menyaring pesan yang diterima, memilih, mengubah, atau menolak pesan sebelum disampaikan kepada penerima. Proses ini tidak hanya menentukan informasi mana yang dipilih, tetapi juga bagaimana konten dan arahan pesan tersebut disusun sesuai dengan tujuan media. Poin selanjutnya yaitu tahapan gatekeeping menurut Julian Walsh. Julian Walsh membagi proses gatekeeping menjadi 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu input stage atau akses penerima informasi dari berbagai sumber. Yang kedua yaitu throughput stage, yaitu seleksi dan penyaringan informasi berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga yaitu output stage, yaitu keputusan akhir untuk mempublikasikan atau tidak informasi tersebut kepada publik. Selanjutnya yaitu model gatekeeping dalam komunikasi massa. Di sini saya akan menjelaskan 2 model, yaitu model David Wade, yaitu menyederhanakan proses gatekeeping sebagai seleksi berita dari berbagai sumber yang kemudian disaring menjadi berita layak tayang dan berita yang dibuang. Model selanjutnya yaitu model Wesley dan McLean, yaitu menekankan peran gatekeeper sebagai pengatur dan memilih pesan dari komunikator sebelum disampaikan kepada audiens. Model ini juga memperlihatkan interaksi antara gatekeeper, komunikator, dan audiens dalam proses komunikasi massa. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi gatekeeping menurut Shoemaker dan Ricci. Ada 5 level pengaruh yang mempengaruhi keputusan gatekeeper dalam memilih berita, yaitu yang pertama, faktor individu seperti latar belakang, nilai kepercayaan. Dan yang kedua yaitu rutinitas media. Yang ketiga, pengaruh organisasi media. Dan keempat, faktor luar organisasi seperti tekanan eksternal. Dan yang terakhir yaitu ideologi media. Peran dan dampak gatekeeping. Gatekeeping berperan penting dalam membentuk realitas sosial yang diterima oleh masyarakat melalui media massa. Gatekeeper menentukan informasi mana yang layak disebarkan, sehingga mereka juga berkontribusi pada pembentukan pandangan dan opini publik. Namun, proses ini juga dapat menimbulkan bias dan pemantasan informasi tergantung pada kepentingan dan nilai gatekeeper. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan teori gatekeeping. Yang saya akan bahas pertama yaitu kelebihan. Kelebihan pertama yaitu menjelaskan proses seleksi informasi secara sistematis. Teori ini memberikan pemahaman tentang bagaimana informasi diproses dan difilter sebelum sampai ke publik. Dan yang kedua yaitu relevan dengan dunia media saat ini. Dalam era digital, teori ini tetap digunakan untuk memahami peran algoritma, editor, dan kurator konten dalam menyaring informasi. Kelebihan ketiga yaitu dapat diterapkan dalam berbagai konteks, tidak hanya pada media cetak dan penyiaran, tetapi juga media sosial dan platform digital. Di sini selanjutnya saya akan membahas kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu
cenderung bersifat top-down. Teori ini menekankan para elit media atau individu tertentu sebagai penentu informasi, sementara partisipasi publik dianggap pasif. Kelemahan yang kedua yaitu kurang mempertimbangkan interaktivitas media baru. Dalam era media sosial, publik juga memiliki peran sebagai gatekeeper melalui fitur share, comment, and like. Dan kelemahan ketiga yaitu berpotensi menjustifikasi sensor atau pembatasan informasi. Dalam beberapa konteks, gatekeeping bisa digunakan untuk menutupi informasi yang penting bagi publik. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.